Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Raisa dengan NIM 3112175 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi koefisien penuh dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok saya adalah Risma, Raisa, Salma, dan Rizka. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Salma yang akan membacakan materi yang pertama. Baik, koefisien penol itu yaitu salah satu cara pengujian disinfektan yang umumnya dipakai di laboratorium. Pada metode tersebut, kekuatan disinfektan disebut dengan koefisien penol. Sedangkan disinfektan adalah senyawa yang dapat mencegah infeksi dengan jalan penghancuran atau pelarutan zat renik yang patogen. Disinfektan digunakan untuk barang-barang yang tak hidup. Selanjutnya, prinsip koefisien penol. Prinsip uji koefisien penol yaitu perbandingan aktivitas penol dengan pengenceran baku terhadap aktivitas sampel dengan pengenceran tertentu MIC, suatu antiseptik terhadap bakteri tertentu. MIC yaitu konsentrasi terendah di mana pertumbuhan bakteri terhambat. Uji ini dilakukan untuk membandingkan aktivitas suatu produk disinfektan dengan daya bunuh penol baku dalam kondisi uji yang sama. Koefisien penol ditentukan dengan cara membagi pengenceran tertinggi dengan penol dari penol yang memusnahkan zat renik dalam 10 menit, tetapi tidak memusnahkan dalam 5 menit terhadap pengenceran tertinggi bahan antimikroba yang membunuh zat renik dalam 10 menit tetapi tidak dalam 5 menit. Selanjutnya, untuk tujuan dari koefisien penol. Tujuan dari koefisien penol adalah untuk mengetahui kemampuan suatu disinfektan dalam membunuh bakteri dibandingkan dengan baku standar penol. Uji ini dilakukan untuk membandingkan aktivitas suatu produk disinfektan dengan penol baku dalam kondisi uji yang sama. Kenapa penol dijadikan sebagai larutan pembanding? Yaitu karena penol merupakan disinfektan tertua. Selanjutnya, untuk rumus dari koefisien penol yaitu A dibagi B ditambah C dibagi D dibagi 2. Nah, untuk A-nya yaitu konsentrasi penol tercepat membunuh, dan B yaitu konsentrasi disinfektan tercepat membunuh. C yaitu konsentrasi penol terlama membunuh, dan D yaitu konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Untuk hasil dari koefisien penol tersendiri, apabila nilainya kurang dari 1, maka larutan uji atau disinfektan uji kurang efektif dibandingkan dengan penol. Apabila nilai dari koefisien penol larutan ujinya lebih dari 1, maka larutan uji tersebut efektif dibandingkan dengan penol. Apabila koefisien penolnya bernilai 1, maka kemampuan larutan uji dengan penol itu sama. Untuk selanjutnya yaitu ada review jurnal. Jurnal yang kelompok kami review yaitu berjudul Uji Koefisien Penol Benzalkonium Klorida dan Pine Oil terhadap Staphylococcus epidermidis. Untuk alat dan bahan yang digunakannya yaitu Petri dish, Erlenmeyer, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pengaduk, pipet skala, gelas ukur,
yellow tip, blue tip, micropipette, autoclave, inkubator, Bunsen, timer, mikroskop, objek glass, cover glass, tisu, kapas berlemak, spidol permanen, ose, pipet Pasteur, oven, dan vortex. Untuk bahan yang digunakannya yaitu desinfektan cairan pembersih lantai yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan pine oil 2,5% serta bakteri Staphylococcus epidermidis. Untuk media yang digunakannya yaitu media pemupuk NaCl broth, media pemupuk nutrien broth, BAP atau blood agar plate, NaS atau nutrien agar sleng, MSA atau mannitol salt agar, dan larutan fenol 5%. Untuk reagensia yang perlu disiapkannya yaitu standar MC Parlan 0,5, H2O2 3%, buat steril, pengecatan gram, karbol gentian violet, lugol, alkohol 70%, air patsin, dan oil imersi. Untuk prosedurnya, penelitian ini diawali dengan proses mensterilisasi peralatan dan bahan penelitian menggunakan autoclave pada suhu 121 selama 15 menit dan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dilakukan proses pemurnian kembali bakteri Staphylococcus epidermis. Yang pertama, prosedur pemurnian bakteri. Yang pertama, pengambilan satu mata ose kuman kemudian ditanam pada media penumpuk NaCl broth, diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kedua, ditanam pada media BAP dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Pada media BAP diamati adanya pertumbuhan koloni dengan warna koloni putih dan hemolisa negatif. Yang ketiga, penanaman pada media MSA dan NaS yang kemudian diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 24 jam. Yang keempat, setelah diinkubasi, didapatkan hasil pada media MSA, tidak terjadi perubahan warna media dan pada media NaS terdapat pertumbuhan koloni berwarna putih. Untuk mengetahui kelompok bakteri jenis Staphylococcus dilakukan tes katalis dengan dari tes katalis didapatkan hasil positif terdapat gelembung udara. Selanjutnya, pembuatan suspensi. Koloni bakteri pada media nutrien broth yang sudah dimurnikan pada media NaS nutrien agar sleng yang berumur 24 jam. Diambil beberapa mata ose kuman, kemudian dimasukkan ke dalam pejet steril. Kekaruhan yang terjadi disamakan dengan standar MC Verlaine 0,5 yang memiliki kepadatan 1,5 dikali 108 CFU per mili. Kemudian, dari suspensi yang dibuat, diencerkan 1000 kali dengan cara mempipet 0,01 mili suspensi masing-masing dari bakteri Staphylococcus epidermidis. Lalu ditambahkan 9,99 mili pejet steril sehingga diperoleh populasi setiap 1 mili suspensi itu mengandung 1,5 dikali 105 CFU per mili Staphylococcus epidermidis. Kemudian uji koefisien fenol. Yang pertama, membuat larutan fenol 5% sebagai stok atau larutan baku dengan cara 5 gram fenol diedkan dengan 100 ml Aquades. Kemudian pada pertumbuhan pengenceran fenol dibuat menjadi beberapa seri pengenceran, di antaranya 1 berbanding 70, 1 berbanding 80, 1 berbanding 90, 1 berbanding 100, dan 1 berbanding 110. Yang masing-masing pengenceran dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 5 mili. Sebelumnya, tumbuhkan terlebih dahulu kuman Staphylococcus epidermidis dalam nutrien agar selama 20-24 jam.
Sediakan 5 deret masing-masing 6 tabung steril untuk masing-masing pengenceran yang diisi dengan 5 mili glukosa bouillon atau nutrien broth. Kemudian pada pengenceran 1:70 ditambahkan 0,1 mili suspensi kuman dengan menggunakan pipet steril. Biarkan selama 2,5 menit. Kemudian pindahkan 0,1 mili pada tabung 1. Setelah 5 menit, di dalam larutan induk, pindahkan 0,1 mili pada tabung 2. Setelah 7,5 menit, ditambahkan larutan induk, pindahkan 0,1 mili pada tabung 3. Setelah 10 menit, pindahkan 0,1 mili ke dalam tabung 4. Kemudian setelah 12,5 menit, pindahkan 0,1 mili ke dalam tabung 5. Setelah 15 menit, pindahkan 0,1 mili ke dalam tabung 6. Dengan cara yang sama, dikerjakan juga pada pengenceran 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110. Kemudian media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sebagai kontrol negatif dan positif, digunakan tabung yang diisi dengan media nutrien broth. Untuk pengujian pada sampel desinfektan pembersih lantai, dibuat pengenceran 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, 1:70, 1:80, 1:90, dan 1:100. Pengerjaan dilakukan dengan cara yang sama seperti pada larutan fenol. Dari hasil pengujian fenol, dari hasil perhitungan nilai koefisien fenol, benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis adalah 0,072 dan 0,43. Nilai koefisien dari desinfektan dikatakan kurang baik apabila nilainya kurang dari 1, sedangkan karena dikatakan kurang baik apabila nilainya kurang dari 1. Sedangkan suatu desinfektan dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 1. Berdasarkan hasil perhitungan, menyatakan bahwa desinfektan uji yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% memiliki daya bunuh terhadap Staphylococcus epidermis yang kurang efektif jika dibandingkan dengan fenol. Baik, dapat disimpulkan dari hasil review jurnal ini yaitu bahan desinfektan benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% kurang efektif dalam membunuh bakteri Staphylococcus epidermidis. Di sini terdapat perbandingan antara benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% terhadap Staphylococcus epidermidis dengan ditunjukkan benzalkonium klorida 1,5% lebih sensitif dalam membunuh bakteri Staphylococcus epidermidis. Baik, pemaparan materi telah selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.